Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Roma 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan yang jahat, yang aku perbuat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lakukan atau Tidak, ditulis oleh Cindy Hess Kasper. Kisah inspiratif, ketika saya masih kanak-kanak, sebuah tank bekas Perang Dunia II dipajang di taman dekat rumah kami. Terpasang beberapa papan peringatan untuk memperingatkan bahayanya menaiki kendaraan tersebut, tetapi beberapa teman saya langsung berebut memanjat dan menaikinya. Ada dari kami yang agak enggan, tetapi akhirnya kami memanjat juga. Seorang anak menolak, sambil menunjuk ke arah papan-papan peringatan tersebut. Yang lain bergegas melompat turun ketika ada orang dewasa mendekat. Godaan untuk bersenang-senang mengalahkan niat kami untuk menaati aturan.
Dalam diri kita semua ada kecenderungan yang kekanak-kanakan untuk memberontak. Kita tidak suka diberitahu apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Meski demikian, kita membaca dalam surat Yakobus bahwa jika kita tahu apa yang benar tetapi tidak melakukannya, itu adalah dosa. Dalam surat Roma, Rasul Paulus menulis, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat." Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sebagai umat percaya, kita mungkin bingung dengan pergumulan kita melawan dosa. Namun, terlalu sering kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk melakukan apa yang benar. Kelak, ketika hidup ini berakhir, barulah kita benar-benar mati terhadap kecenderungan berbuat dosa. Namun, sebelum hari itu tiba, kita dapat mengandalkan kuasa Kristus, yang telah meraih kemenangan atas dosa lewat kematian dan kebangkitannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dosa apa saja yang menjadi pergumulan terbesar Anda? Bagaimana Anda dapat semakin mengandalkan kuasa Allah untuk melepaskan diri dari ikatan dosa tersebut? Hal ini patut kamu ketahui. Roma 7 ayat 14-25 sering menjadi perdebatan di antara para ahli Alkitab. Banyak orang percaya bahwa ayat-ayat tersebut menggambarkan pergumulan Paulus yang terus-menerus dengan dosa, karena ayat-ayat itu ditulis dalam bentuk waktu sekarang, dan menggunakan kata ganti orang pertama, aku. Namun, gambaran Roma 7 tentang manusia, di bawah kuasa dosa, sulit diselaraskan dengan kondisi manusia yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa yang digambarkan sebagai pemberian roh bagi semua orang percaya dalam pasal 6 dan 8. Kini, para ahli meyakini bahwa deskripsi yang terus terang dalam Roma 7 tentang berbuat apa yang tidak aku kehendaki, tidaklah menggambarkan pergumulan pribadi Paulus pada waktu itu. Sebaliknya, kemungkinan ia menggunakan suatu teknik sastra dengan berbicara dalam waktu sekarang untuk mendramatisasi kesia-siaan mencari keselamatan melalui hukum Taurat. Hanya melalui kuasa Roh Kristus orang percaya dapat mengalami kemerdekaan, hidup, dan kedamaian. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.